teman-teman Trail Traders, baik lagi di TV Traders Family. Kali ini saya pengen ngobrolin soal metode sama Pak Tito. Metode? Jangan salah-salah, kali ini mau saya prepare. Kalau prepare ada iPad. Nggak perlu sampai iPad. Ini soalnya cukup bikin saya agak gelisah nih metode yang satu ini. Agak apa? Agak gelisah saya. Gelisah saya. Saya nggak tahu nih, saya terganggu kayaknya sama ini. Nggak bener nih. Soalnya yang saya dengar, yang saya tonton, nama metodenya adalah metode full margin. Terus kenapa? Nah, sebelum saya ngobrol panjang lebar, saya mau tanya dulu, emang ada metode full margin? Ada. Beneran ada? Beneran ada dong? Beneran ada? Beneran ada? Yang pakainya gimana coba metode full margin? Udah full margin terus gitu? Iya, marginnya berapa dipencet semua, itu full margin. Oh. Nah, tapi kalau Bapak yang ngomong pasti versi bener dong itu dong. Iya, ada yang bener, ada yang nggak bener lah ya. Nah, ya, oke dah kalau gitu. Saya mah ngerasa ini nggak bener soalnya. Tapi sebelum kita ke yang nggak bener, terus kita Bapak jelasin yang benernya dulu. Ini rata-rata yang nerapin full margin, ini saya tahu persis karena orangnya masih hidup sampai sekarang. Saya pun pernah belajar dulu tim trader kita. Ini adalah news trader. Siapa? Lori Martias. Lori Martias, setiap kali news dia trading pasti full margin. Oh gitu. Tradingnya hanya pada saat news. Sebulan trading paling cuma 5 kali sampai 7 kali. Full margin terus tuh? Full margin. Selalu. Bapak belajar tuh? Sempat belajar. 3 kali saya coba. 3 kali saya coba. Lagi non-farm payroll, lagi FOMC, sama lagi suku bunga. Hasilnya? Hasilnya, gak kuat. Ini benar-benar baru klik. Terlalu sporty ya jantungnya ya? Nggak nyaman. Iya. Mendingan ngebut naik motor aja deh. Nggak nyaman. Tapi di Palori itu jalan? Dia tradingnya dari dulu begitu. Oh Dari gitu. dia trading, kalau nggak salah dia trading tahun 2010 ya. Dia trading begitu, news trading. Oh, Full margin, mau dananya berapapun, mau dana 5.000, dana 10.000, dana 20.000. Selalu full margin. Itu yang bikin saya nggak kuat. Oke. Nggak nyaman banget. Oke, itu mah profesional dia. Iya, dan kalau ketemu news trader mereka menggunakan full margin bukan hal yang aneh, biasa. Oh gitu, justru malah biasa ya? Biasa. Kalau mereka nggak full margin malah kita bingung. Iya juga ya. Itu. Iya benar. Lalu orang-orang yang ada lagi yang tipenya, ya bisa dibilang tipe-tipe money management. Ya money management versi mereka lah. Money management ini maksudnya apa sih? Misalkan saya punya dana 1M. Oke. 1M kalau saya deposit semua, gitu kan saya trading 5 lot, gitu kan. Dalam pemikiran saya tuh kayak, wah ini 5 lot kalau loss bisa ketarik semua 1M. Iya dong. Gitu kan. Benar. Karena saya nggak mau pakai stop loss. Saya nggak suka pakai stop loss gitu. Oke. Akhirnya banyak orang menerapkan, oke 1M daripada saya cemplungin semuanya, saya pecah jadi per 50 juta. Oh. Saya masukin 50 juta, saya pencet 5 lot. Tapi kalau 50 jutanya Habis, ludes, sama dengan stop loss saya tuh. Oh, malah dijadiin stop loss sama dia. Bahkan habis kan ludes. Bener juga, stop loss sih. Sama aja pakai stop loss. Iya, kan? bener. Oh. Ya udah dia masukin lagi 50 juta. Oke. Gitu loh. Jadi cara dia mengontrol diri ataupun money management versinya dia adalah dengan memecah uangnya. Gitu kan? Bukan menggunakan stop loss. Iya, benar sih. Gitu. Dan saya ketemu ya dibilang banyak enggak, dibilang dikit enggak, cukup lah. Lumayan lah yang model-model begini. Gitu ada. Ya. Gitu kan. Diajarin money management kayak apapun nggak mempan karena bagi dia itu money management versi dia. Iya, cuman ya gitu ya, full margin 50 juta, gas aja terus. Iya, selama itu profit ya silakan lah gitu kan. Iya, oke. Gitu. Ada lagi yang ketiga tipe-tipe trader arbitrase. Gimana tuh? Sebenarnya sih trader kurang ajar. Arbitrase itu kan intinya trader-trader yang tukang ngakalin sistem ya. Gitu kan ada sistem apapun di broker, kelemahannya broker. Gitu. Mereka biasanya ya melakukan arbitrase. Arbitrase itu bisa dikategorikan ya kecurangan. Iya. Gitu kan contoh arbitrase yang sempat populer dari dulu sampai sekarang bahkan. Iya. Misalkan kalau saya beli yen, ya kan di broker yang A dapat swapnya plus. Ya. Gitu kan dapat swap positif. Di broker yang B dapat swapnya negatif atau nggak kena swap. Gitu kan karena ada account yang free swap. Oke, saya arbitrase, saya buka di 2 account. Saya buka account di 2 broker. Iya. Sorry. Yang di sini saya buy aja full margin.
Oh. Di sini saya sell full margin. Iya. Gitu kan? Iya. Yang di sini saya hanya dapat swap. Itu sebenarnya bukan trading, dia hanya mau ambil swapnya doang. Iya. Itu disebut arbitrase. Iya. Gitu kan? Iya. Itu mereka selalu full margin, tapi biasanya nggak bisa kerja gede. Kan full margin? Maksudnya nggak bisa kerja gede, dia nggak akan berani pakai dana yang terlalu besar. Oh, kenapa gitu? Karena yang namanya arbitrase di semua broker manapun juga di seluruh dunia sampai bank sekalipun itu dilarang. Itu dinyatakan sebagai sebuah tindak kejahatan gitu kan. Oh, mungkin gini kali biar nggak ketahuan kali ya. Iya, jadi kalau dia pakai dananya besar, ya otomatis gampang ketahuan. Oh, iya. Gitu loh. Saya paham. Walaupun sebenarnya besar atau kecil pun broker pasti tahu. Iya sih, iya juga sih. Gitu kan, emangnya broker kerjanya manual semua kan gitu. Iya juga sih. Pemikirannya orang aja bahwa oh kecil-kecil aja biar gak ketahuan. Ya iyalah. Padahal juga ketawa itu. Iya. Iya kali gitu kali ya. Itu, jadi ini udah 3 berarti ya. 3. Ada lagi? Orang-orang arbitrase pasti full margin. Umumnya saat mereka menangkap ada celah di sistem, ada celah di broker, pasti mereka full margin. Oke. Lalu yang keempat, yang biasanya umumnya full margin dan ini populasinya paling banyak, justru yang biasanya tradingnya kecil-kecil ataupun bahkan ya kasar ngomong saya sebut receh-receh. Receh-receh ini condong untuk full margin. Oke, nah kayaknya yang terakhir connect nih sama saya nih. Sama kenapa saya nanya metode full margin. Kenapa? Gitu. Karena menurut saya apanya yang digadang-gadangkan kalau full marginnya segitu doang. Beda, Bil. Gitu kan. Iya sih. Maksudnya ya buat saya yang lebih nyebelin adalah ini saya kan ngomong pasti data saya dari sosial media dong. Sosial media ini kan banyak yang menggunakan sosial media. Ini nih kayak jadi senjata buat nipu orang dengan kata full margin. Iya. Kayaknya mantep bener tuh full margin. Iya, tapi kan di sosial media juga kita sama-sama bisa lihat. Semua yang ngomong begitu dananya berapa sih yang dipakai, marginnya berapa sih yang dipakai. Makanya dia berarti full margin. Iya, ini teman-teman nggak sadar pasti nih kalau begini-begini. Bukan teman-teman nggak sadar, teman-teman sadar. Teman-teman sadar. Kok bisa bilang itu? Yang jadi masalah adalah konten itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk siapa? Pastinya bukan untuk kita. Bener, karena saya kesel liatnya. Nah, Bill kesel liatnya kan? Kesel saya. Kalau saya liatnya bego nih orang. Pasti gitu doang. Kalau saya nipu nih orang. Tapi bagi orang yang selevel, sama-sama di kelas receh, mereka ngerasa itu make sense. Iya lagi. Kenapa saya bilang make sense? Sekarang kalau misalkan saya trading cuma dana $20, $30, bahkan sampai $500 lah. Ya. Gitu kan? Apa iya saya mau analisa, saya nongkrongin chart untuk scalpingan, untuk ngambil momentum kapanpun juga. Terus saya tradingnya ya dengan money management yang bener gitu kan? Iya. Yang artinya kalau misalkan saya pakai dana $50 atau $500, saya cuma pakai 0,01 lot apa 0,1 lot gitu kan. Saya nganalisa, merhatiin harga semuanya, terus ngantongin duitnya berapa? 10.000 perak. Iya. Salah profit 20.000 perak. Iya. Kan saya ngerasanya itu nggak worth it. Bener dong? Bener, tapi katanya kalau nggak full margin nggak kayak kaya loh. Udah berapa sih kayaknya? Gitu aja kan. Maksudnya jangan terus ngomongin nggak full margin, nggak kaya. Ini disebut kaya tuh berapa? Gitu Nah aja itu susah tuh. Iya kan? Kalau nggak kaya orang yang ngomong gitu udah punya ratusan M terus dia ngomong gitu pantas lah. Iya kan? Tapi orang yang punya ratusan M duitnya tradingnya nggak mungkin cuma pakai puluhan atau ratusan dolar itu aja. Benar. Jadi kayak versinya dia ini berapa? Bagi saya itu receh kan gitu. Iya lagi. Saya nggak tahu kalau itu. Iya dong. Iya benar. Kalau baru punya 100-200 sudah dianggap kaya. Iya. Ya maaf, receh. Kan gitu. Jangan terus mendoktrin orang bahwa ini adalah ini adalah jalan menuju kaya. Tapi yang kasihan menurut saya, ya sorry ya, kita anggap dia mungkin full margin ratusan dolar ya misalnya gitu kan. Cuman kan jadinya ya yang kasihan, yang sedih tuh teman-teman yang kemakan sama omongan begitu gitu loh. Karena mungkin ya ngerasanya dana segitu tuh lumayan loh. Benar, dibilang benar ya benar, dibilang bodohnya teman-teman juga bodohnya mereka lah, salah sendiri gitu kan. Karena saya ngerti jalan pikirannya. Jalan pikiran tadi ini. Misalkan kita trading pakai $50, kalau saya full margin, seenggaknya $50 ini berubah jadi $100. Yeah. Ini sangat lumayan.
Kenapa saya bilang sangat lumayan? Contoh misalkan gaji saya 5 juta. Ya. Gaji saya 5 juta, saya sisihin 500 ribu. Ya. Saya sisihin untuk trading. Iya. Iya kan? 4,5 juta untuk bertahan hidup. Benar dong? Kalau 500 ribu ini berkembang jadi 1 juta, apa nggak lumayan banget namanya? Kan gitu. Iya. Tapi kalau sampai 500 ribu ini hilang sekalipun, bulan depan saya gajian lagi kok. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi ya saya sangat ngerti gitu kan, karena saya pun dulu ngelakuin gitu kan, full margin seru apalagi. Oh, Bapak pernah ngelakuin dulu full margin? Seru. Oke, saya mau nanya. Saya tuh terlintas kayak ngebandingin antara, saya konfirmasi sama pernah yang pernah ngalamin ya, melakukan full margin itu sendiri. Sebenarnya bisa dibilang nggak sih kata full margin itu kayak bisa disandingkan ya? Kalau sekarang kan maraknya adalah judi online. Pinjol, itu kan marak banget ya. Kalau di judi online tuh ada istilah yang namanya all in. Iya. Sebenarnya sama kan? Sama. Iya benar. Sama. Mereka melakukan full margin jatuhnya itu bukan trading, mereka lagi judi. Gitu. Tanpa mereka sadar mereka membentuk karakter judinya, bahkan mempertajam karakter judinya. Iya. Dan saya nggak tahu ya, saya nggak tahu si Bapak ngikutin apa enggak, karena kan belakangan tahun inilah gitu berita soal judi online, pinjol gitu loh. Pinjaman online itu kan memakan korban luar biasa banyak. Betul. Dan itu angkanya bukan mengecil, setiap tahun berkembang makin banyak lagi. Makin besar. Iya benar. Ya kan? Alurnya selalu dari judi online berakhir ke pinjol. Iya. Gitu kan? Benar. Dan akhirnya lingkaran setan. Lingkaran setan. Telusurin beritanya lebih dalam, lihat lebih detail, lihat korbannya kalangan mana. Kalau di berita-berita biasa tetap ya maaf ya, di situ tulisnya rakyat miskin jadinya. Bukan saya ngomong, beritanya yang Ya kan? ngomong. Masih alusan saya tadi bilangnya receh ya, dia ngomong miskin. Lah saya mau baca. Iya, tapi nggak apa-apa. Bener. Saya lebih suka pakai istilah gitu. Oke, kita akan ngomong si kaya dan si miskin. Ya. Nah, kan? Bahwa yang miskin inilah yang cenderung akan lebih gampang tergoda. Kenapa tadi saya bilang kan uang-uang receh, uang-uang kecil ataupun ya bisa dibilang kalangan-kalangan miskin. Ya. Karena mereka lebih gampang tergoda sama yang namanya uang kaget. Ya. Mereka lebih gampang tergoda sama yang namanya uang cepet. Ya. Itu kan instan, kerjanya nggak pakai lama-lama. Iya, benar. Mereka akan jauh lebih gampang tergoda sama itu semua. Iya sih, gampang buat berhayal tiba-tiba tuh mentang-mentang nonton konten. Bisa nih 1 juta jadi 50 juta gitu kan. Betul. Langsung berhayal dia tuh. Waduh, Betul. bagus sih kalau gua punya 1 juta, apa gua pinjem aja ya gitu kan. Gila, gue kalau punya 50 juta, wih udah kaya gue. Iya. Kaya versinya mereka, di kalangan mereka. Iya, Gitu kan. bener. Yang sebenarnya itu nggak ada apa-apanya bagi orang kaya sebenarnya. Iya, benar. Gitu kan. Yang kalau kalian mau tahu yang sebenar-benarnya, Iya. kenapa yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin? Nah, itu tuh. Bahwa kalian dibuat miskin oleh orang-orang kaya. Iya. Konten-konten kayak gituan, yang full margin lah, ini cara cepet, cara kaya. Kebanyakan konten-konten seperti itu dibuat oleh orang kaya, ditujukan untuk orang-orang miskin. Memang secara spesifik ya Pak? Secara spesifik ditujukan untuk orang-orang miskin, karena orang miskin gampang tergoda sama itu semua. Iya benar. Orang kaya nggak mungkin tergoda, kenapa? Ya, apa ya, mungkin menurut saya, gimana sih 1 juta jadi 50 juta itu paling gampang buat saya nggak masuk akal. Satu nggak masuk akal, kedua nggak menarik. Orang kaya tahu itu semua bullshit. Itu makanya. Orang kaya tahu semua itu harus kerja keras. Iya, lu mau kaya kerja, usaha. Bukannya tidur di bawah pohon, ongkak-ongkak, dapat, rezeki nomplok gitu kan. Nongkrong, ramean gitu, handphone miring ya. Oh, ayo, bisa. Tato berakhir di pinjol. Itu gitu. tuh, udah banyak terjadi tuh kayak gitu. Iya, jadi sekarang gini lah ya, kita ngomong dari sisi orang yang melakukan. Ya. Itu sangat-sangat adiktif. Sangat-sangat nyandu. Iya, dulu waktu Bapak nyobain Sangat nyandu. Emang nyandu ya Pak? Nyandu banget. $500 saya full margin, $1.000 saya full margin. Nyandunya bukan main. Dulu berarti zaman Bapak masih ini dong? Scalping. Lah, berarti lebih cepet lagi berasa duitnya dong ya? Oh cepet. Jadi trading for living versi saya yang dulu. Ya kan? Versi dulu nih ya. Versi dulu. Oke. bodoh. Iya. Itu bener-bener saya buka laptop, saya pencet jadi duit party. Iya, aduh zaman dulu banget tuh. Gitu kan? Iya benar. Makanya sebut wah trading for living. Iya. Gitu kan? Dan itu saat mencet di full margin.
Iya benar. Gitu kan, udah full marginnya bukan sekedar dana puluhan dolar, ratusan dolar nih. Iya. Sampai 2.000, 3.000 dolar pun saya full margin kan gitu. Zaman dulu tuh ya. Zaman dulu. Dan maksudnya ngerasain profitnya tuh langsung gitu loh. Profitnya langsung. Langsung party loh. Itu yang justru jahat. Dimana kita ngerasa langsung, pastilah otak kita pasti berfantasi. Iya, Kita ngerasanya kan, oh semudah ini nyetak duit. Segampang ini nyetak duit. Ya lagi. Apalagi bapak beneran nyetak lagi waktu itu ya. Beneran nyetak. Gitu kan. Plus sekarang kita ngomong dari sisi keilmuan. Saat kita full margin, saat kalian full margin, apa yang kalian rasain? Sini berdebar-debar. Waduh. Ya kan, serunya bukan main, euforia. Iya. Dalam keilmuan disebut adrenalin. Iya. Adrenalin itu selalu bikin orang kecanduan. Bener, pengen lagi. Pengen lagi. Iya, bener. Itu adrenalin. Iya, ya kan? iya. Tambah lagi saat kita profit. Saat kita profit ada kegembiraan, saat ada perasaan Iya. apalah itu udah gak bisa kita susah disebut describe tuh. lagi. Iya benar. Tapi seketika, ya kan, Iya, walaupun iya. itu sifatnya hanya sesaat, itu dopamin. Iya. Dopamin juga sama, nyandu. Iya benar. Gitu. Benar. Yang akhirnya berakibat apa sih? Ya, lingkaran setan. Kenapa jadi lingkaran setan? Kan itu. Iya. Karena orang nggak berpikir saat kita, ya tadi lah, udah kecanduan, kita hanya mikirnya yang penting sekarang seneng, yang penting sekarang seneng. Kita nggak pernah sadar dan nggak pernah dididik, Iya. gitu kan? Orang-orang yang ngajarin konten-konten seperti itu, mereka nggak pernah ngasih tahu bahwa itu akan membentuk karakter kita, itu akan membentuk habit kita, itu akan membentuk mindset kita. Ya jelas mereka nggak bakal ngasih tahu kan, mereka manfaatin. Betul. Mereka menjerumuskan. Sementara semua orang kaya, apa yang bikin mereka jadi kaya? 3 hal itu. Ya. Mindset, habit, karakter. Ya. Bukan sekedar duitnya yang bikin mereka kaya. Banyak orang kaya yang dulunya bukan orang kaya, tapi mindsetnya kaya. Nah itu maksudnya banyak orang kaya yang dulunya memang ya mulai dari nol. Iya kan? Maksudnya ya kasar ngomong dulu juga sama-sama miskin ibaratnya gitu. Betul. Cuman maksudnya apa ya kalau buat saya sorry nih mindsetnya nggak miskin. Iya, lahir miskin boleh. Mindset miskin jangan kan gitu. Itu gitu loh. Maksudnya gimana kita ya masa pengen miskin terus? Iya. Ya usaha gitu. Ya susah kalau tetap mengkonsumsi konten-konten seperti itu, tetap bergaulnya dengan orang-orang yang rasanya toh dia juga sama, yang ini juga banyak kok yang ngelakuin itu. Iya benar. Ya kalau gitu susah. Sadar gak sih saat kita bilang banyak kok yang ngelakuin itu, yang kalian sebut banyak itulah yang justru kehidupannya biasa-biasa aja. Iya benar. Tapi kiblat kita justru ke yang banyak. Bukan yang banyak itu korban semua tuh. Iya, gitu loh. Iya benar. Sementara yang si kaya ini mereka dididik sejak kecil. Iya benar. Gitu kan, paling nggak mereka mengkonsumsinya ajaran-ajaran yang benar. Iya. Saat taruhlah kita sempat terjerumus full margin dikasih tahu sama orang. Iya. Oh ini ngebentuk karakter loh, ini ngebentuk habit loh. Mindset kita maunya serba instan. Mindset kita maunya semua serba easy, serba mudah. Iya. Gitu kan, mindset kita maunya semua shortcut. Ini dia. Ini ngerusak. Iya. Dia sadar, oh iya ya, ini saya jadi punya kebiasaan jelek. Iya. Iya kan? Secara teori orang boleh bilang untuk membentuk kebiasaan baru hanya butuh 90 hari. Bullshit. Cobain nih. Cobain. Susah tau. Nyatanya setahun pun belum selesai untuk mengubah kebiasaan baru. Banyak itu yang udah nyobain pasti. Iya. Benar. Dan orang-orang tanpa sengaja memelihara kebiasaan full margin setiap hari. Iya, benar. Dengan pikiran, oke lah, taruh. Saya yakin ada beberapa dari kalian yang pasti mikirnya gini. Sekarang duit saya masih segini. Oke, duit saya masih segini, masih kecil, masih receh. Sekarang saya full margin. Nanti kalau udah kekumpul lumayan, baru saya akan trading yang benar, pakai money management yang benar dan seterusnya. Nah iya sih. Itu sering. Teori. Itu sering banget. Teori. Iya kan? Yang akan meleset adalah kalian nggak tahu bahwa saat nanti duitnya udah kekumpul sekalipun, yang saya yakin nggak akan terkumpul karena pasti loss. Saat taruhlah duitnya kekumpul sekalipun, habit kalian kadung rusak. Iya. Mindsetnya terlanjur rusak. Benar. Itu orang nggak sadar. Iya sih. Ya jadinya nggak bakal kemana-mana juga sih. Nggak bakal kemana-mana. Dia bilang nggak full margin nggak kaya, nggak akan pernah kaya kok. Yang kaya, yang nipu, yang bikin orang jadi full margin. Iya benar. Nih apa? Kalau menurut saya nih genre oknum pak. Oh jelas. Iya benar dong. Jelas. Itu akan selalu dirangkul sama oknum-oknum. Sekarang kalian mikir gini, bukan nggak perlu mikir, saya kasih tahu saya aja nih. Saya nih misalkan saya oknum, kenapa saya akan mengedukasi semuanya full margin. Nggak full margin kapan kayanya? Aduh nggak seru. Gitu kan?
Ketika kalian semua full margin, Iya. saya tahu itu akan timbul sebuah perasaan happy, adrenalin, dopamin, adiktif itu artinya. Iya kan? Ya. Saat udah addict, masuk kalian ke area greed. Iya. Bener kan? Iya. Kalian pasti loss. Ya kan? Tapi sebelum masuk ke area itu pun, saat kalian udah mulai full margin. Iya. Artinya buat saya yang ngajar itu adalah komisi buat saya. Benar kan? Benar. Dan saat kalian loss, lagi-lagi itulah jumlah besar yang saya kantongin. Benar. Kenapa oknum akan selalu ngajarin itu? Iya. Dan itu jadinya kan para oknum jadi saling merangkul. Yuk, banyak nih santapan kita. Ya, oknum ya berkawan dengan oknum lah ya. Iya kan? Jadinya oknum ketemu oknum. Sementara nih teman-teman yang selama ini kita udah coba, ya syukurnya yang udah kita educate ya pelan-pelan progres lah ya. Iya, sekarang gini deh, kita nggak usah ngomongnya berkacanya sama kita, kesannya kita sombong banget gitu ya. kita suruh berkacanya sama almarhum Jim Simons. Kenapa tuh? Profitnya cuma 60% setahun, dan itu dinilai sudah besar sekali di seluruh dunia. Dia trader dengan profit terbesar di seluruh dunia, 60% setahun. Iya. Coba ngomong ke almarhum Jim Simons ataupun ngomong ke perusahaannya Renaissance. Nggak full margin, nggak kaya gitu kan. Yang dia tradingin berapa teh? Atau ngomong ke grupnya Warren Buffett yang profitnya 15-20% setahun. Iya. Warren nggak full margin, nggak kaya. Buktinya kayaan dia kemana-mana. Sebenarnya lucu ya kalau dibanding-bandingin orang-orang yang ngomong kayak gitu, ya kita anggaplah mereka full margin dengan ratusan dolar, ribuan gitu lah, anggaplah ya gitu ya. Kalau misalnya dananya kayak Warren Buffett, Jim Simons? Nggak mungkin. Berani? Nggak mungkin. Sekarang gini deh, saya ngomong terus terang. Saya pribadi, sampai duit 100 juta saya masih berani full margin. Oh gitu, masih berani? Dengan kapasitas saya sekarang. Iya. Gitu kan? Itu masih saya lakuin. Gitu kan, maksudnya gini, adalah ya ini off the record ya. record. Kan ada ya, gimana pun juga saya sebagai manusia normal pada sesekali umumnya. Nih kayaknya nih. Sesekali kan punya feeling mentok. Punya feeling mentok yang saya tahu ini menyalahi metode kan gitu. Iya. Menyalahi metode, menyalahi aturan perusahaan. Iya benar. Ya sudah, saya buka akun pribadi lah. Saya buka akun pribadi sebatas pelampiasan saya. Pelampiasan. Saya nggak mau tahu, saya yakin banget nih. Saya pencet lah ini. Gitu kan. Jadi itu saya bisa 100 juta saya pencet semuanya. Tapi untuk di atas itu, no. Ya. Gitu ya loh. di situ aja ada batasnya ya. Iya, di atas itu saya ngerasa diri saya goblok jadinya. Iya. Kalau di atas itu saya pencet full margin tanpa ada dasar. Iya, 100 juta aja ngerasa goblok, di mana yang di bawah 100 juta ya? Iya, gimana ya, 100 juta. Saya sih berhubung belum pernah juga sih 100 juta, lebih dari 100 juta saya pencet full margin, tapi rasanya nggak nyaman sih pasti. Oke, terakhir. Kalau misalnya masih ada teman-teman di luar sana, mungkin kita anggap dia adalah korban yang kemakan kata-kata omongan trading full margin. Ya, mungkin dananya kecil-kecil. Apa yang mau Bapak sampaikan ke mereka? Buka aplikasi TF, lihat data di situ, ada yang namanya probabilitas. Ya kan? Jadi kalau kalian full margin, saya tanya balik, probabilitas kalian berapa sih? Oke, mantap. Simpel Terima dong. kasih. Mau dibilang probabilitas kalian 80% sekalipun, akan tiba saatnya di mana probabilitas 20% yang terjadi di saat kalian loss dan kalian full margin di situ. Iya. Artinya dari kalian merasa kaya raya, gitu kan, tiba-tiba miskin mendadak. Benar. Saat probabilitas loss itu terjadi. Dari BMW. Jadi sepeda ontel. Oke teman-teman, mending kita BMW-an dong daripada sepeda ontel. Kalau sepeda ontel sih ya temenan sama kita. So, it's now or never and change your life. Bye.